Shalom, salam sade, salam hari Minggu. Selamat hari Minggu buat saudara-saudara sesama di dalam iman Kristus. Ini video pertama di Januari ya, untuk renungan Minggu pagi. Buat yang biasa Cuan Army, ini tidak bahas kripto, jadi di skip aja. Buat yang bukan sesama kaum Nasrani, tolong di skip aja video ini. Cuma untuk renungan Minggu pagi bagi sesama umat Kristiani yang sesama iman di dalam Kristus ya, jadi di skip aja. Selamat pagi buat semuanya. Ini video pertama untuk renungan Minggu pagi di bulan Januari di tahun 2025 ya. Jadi ya, video pagi ini cuma sekedar untuk saling mengingatkan, untuk saling membangun ya, kita anak-anak Tuhan. Jadi untuk tahun 2025 ini masukan dari saya adalah untuk kita lebih berkuat, lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih mengenal lagi Dia, lebih intim lagi dengan Dia ya. Karena tahun 2025 ini sebenarnya tahun yang agak berat untuk dilewati, tapi apapun itu, seberat apapun itu ya, tidak ada perlu kita takuti, tidak ada yang perlu kita ragukan selama kita jalan ya bersama Tuhan kita yang telah berjanji Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi apapun itu, yang penting kita ini berserah total ya, dengan iman yang teguh, iman yang kuat, jangan swing, jangan goyang gitu ya. Jadi di 2025 ini ya, kita lihatlah mungkin ke depan-depannya banyak hal-hal yang akan terjadi ya. Semakin ini kelihatan sekarang ini kan kriminal menaik tinggi ya, semakin tinggi kriminal karena kondisi juga mungkin akan ke depannya masih banyak. Kalau Anda cuma sebagai karyawan di pabrik atau perusahaan apa, bisa aja suatu saat tiba-tiba perusahaan Anda bangkrut, Anda kena layoff ya, perusahaan Anda atau tempat kerja Anda tutup, Anda dipecat, di layoff gitu ya. Akan masih banyak gitu, dan masih banyak hal-hal terjadi, bencana-bencana. Jadi makanya lebih teguhlah kita untuk lewati tahun 2025 ini, lebih fokuskan ke Tuhan ya, dan lebih berhemat ya. Dan bagi yang mampu, kalau yang mampu lebih fokuskan, misalnya Anda lebih dukung para pekerjaan Tuhan, mereka laskar-laskar Kristus yang bekerja di ladang Tuhan, karena ini udah masuk masa penuaian, itu kita lebih dukung lagi ya. Bagi kita yang mampu ya, dukung dengan dana, karena mereka itu butuh dana juga gitu. Tapi ya itu yang harus jelas juga ya. Jadi itu yang harus lebih kita fokuskan, utamakan ya. Terus hindari pertengkaran, hindari menghujat ya. Itu harus hindari. Di tahun 2025 ini janganlah Anda menghujat jadi hakim ya. Si pendeta ini begini, itu sesat ini, jangan ya. Jangan jadi ini. Andai kata ada pendeta atau siapa orang Anda yang di gereja yang Anda rasa tidak bagus, bukan Anda hujat, tapi Anda doakan ya. Justru didoakan agar dia berbalik ya, di jalan yang benar, berbalik kepada Tuhan gitu. Jadi itu bukan dihujat atau ini pendeta ini sesat ajaran, jangan. Anda tidak punya hak untuk menghakimi, sebab yang menghakimi itu, yang punya hak itu Tuhan. Dia yang nanti tentukan, bukan kita gitu. Tapi justru kita usaha
untuk doakan gitu. Ya. Jadi ya buat kalian juga di 2025 ini misalnya ada bepergian atau apa juga sebelum melakukan sesuatu hal doa. Bila ada rencana mau apa sesuatu doa dulu ya. Doa dulu, sampaikan perencanaan kamu kepada Tuhan dan mohon perlindungannya gitu ya. Dalam perjalanan atau apapun selalu diawali dengan doa ya. Jadi kedepannya itu ya banyak hal akan terjadi dimanapun, termasuk saya di sini juga ya gitu. Saya sendiri juga terus doa ya kan, berusaha untuk mencari ada hal-hal yang bukan kita kejar, jangan fokus ke duniawi gitu ya. Jangan asik pikir mau cuan, tapi hal-hal utama kita abaikan, kita itu jangan. Justru lebih fokus sama Tuhan saat kondisi-kondisi begini ya. Dan buat yang Anda gagal juga, misalnya usaha ada gagal atau apa gitu, jangan patah semangat. Itu yang saya mau sampaikan, karena di tahun 2000 ini banyak yang akan gagal ya. Bukan 2025 ini udah istilahnya masuk ini. Dari tahun kemarin udah banyak yang gagal sampai usaha mungkin pinjaman ini itu stres ya. Sehingga Anda stres, depresi. Saya cuma mau sarankan berserah sama Tuhan. Jangan sampai bunuh diri. Ya, karena saya lihat tahun depan itu banyak kasus akan ada banyak yang bunuh diri gitu. Ya, 2024 udah terjadi banyak saya lihat keluarga. Tahun 2025 ini akan lebih banyak lagi. Jadi sebelum terjadi, kalau Anda sebagai anak-anak Tuhan, saya ingatkan lagi, jangan sampai sebagaimana Anda susah ya, Anda harus ingat berserah sama Tuhan dan Tuhan akan buka jalan. Cuma kadang waktu saja. Jadi lewati. Kalau memang misalnya Anda udah buntu udah pasrah aja. Apapun yang terjadi, tapi jangan sampai bunuh diri. Ya, karena saya lihat tahun depan akan banyak kasus bunuh diri gitu. Hati-hati. Jadi siapapun Anda yang gagal, walaupun sekarang Anda usaha udah Senin Kemis udah pasang infus, Anda utang, jangan tambah utang lagi. Kalau dikejar ya udah bilang saya cicil, saya bayar semampu saya ya. Tapi Anda jangan sampai putus asa sampai bunuh diri. Jangan. Justru pasrahkan doa sama Tuhan. Karena di zaman ini kalau Anda berserah total, mujizat-mujizat akan terjadi juga. Percaya itu. Percaya itu. Anda pegang itu. Dan berserah total. Ya. Bila Anda sudah gagal, Anda sudah keadaan apapun, andalkan iman Anda. Jangan goyang. Anda cuma berserah total, pasrahkan total dengan Dia. Karena Dia Tuhan yang baik, pasti akan beri jalan. Ya, tinggal kitanya aja. Karena kadang kita saat stres, kita manusia sering terlalu memakai akal kita, logika kita. Sehingga malulah, inilah, saya nggak bisa ini lagi. Di saat Anda gagal nggak perlu malu. Gitu. Anda utang, ya udah terjadi, ya terjadi. Tinggal gimana menyelesaikan, nggak mampu cicil. Nggak bisa setahun, 2 tahun, deal aja sama orang. Tapi jangan sampai bunuh diri. Itu yang saya ingatkan. Atau yang hilang pekerjaan atau apa, sabar, berdoa sama Tuhan. Di saat ekonomi Anda seret, berdoa. Pasti selalu ada dibuka jalan gitu. Tinggal kitanya aja harus pasrah dan berserah total dengan percaya total dengan kuasa Tuhan, baru akan bisa timbul iman dan baru kita yang, makanya di situ Tuhan di Alkitab tertulis, bila Anda punya iman sebesar biji sesawi, Anda dapat memindahkan gunung. Nah, di saat apa? Justru banyak kenapa doa saya nggak dikabul, karena Anda swing, goyang. Kadang kedagingan lebih utama logika Anda. Tapi kalau Anda berserah total, pasrah, usahakan teguh, kuat sampai iman Anda yakin benar Tuhan akan bantu, itu akan terjadi. Itu yang namanya akan move the mountain, akan memindahkan gunung. Pasti mujizat terjadi gitu. Jadi
Jangan patah semangat saat Anda gagal atau apa, bisnis hancur. Jangan bunuh diri. Itu aja masukan dari saya ya. Karena di tahun 2025 ya Anda lihatlah tiba-tiba banyak akan kehilangan sekarang ini yang tiba-tiba ya lihat lagi wow sekejap hilang gitu ya. Anda lagi hari ini hahaha, tiba-tiba bencana kebakaran udah habis rumah Anda. Tiba-tiba banjir bandang ambruk habis semua mobil Anda. Jadi ya itu akan terjadi, tapi jangan patah semangat ya. Justru doa ya dalam penguatan gitu, berserah. Dan masih banyak hal terjadi ke depannya. Jadi tinggal kitanya yang harus perkuat diri kita, iman kita gitu. Oke, jadi itu aja singkat sebenarnya pesan saya. Bencana-bencana akan banyak terjadi gitu. Tapi ya kembali ke diri kita sendiri juga gitu. Ya. Dan selalu lakukan apapun diawali dengan doa. Itu utama ya. Dan lebih dekatkan diri kita. Hindari lakukan dosa-dosa ya. Dan utamakan bangun hubungan kita sama Tuhan. Itu penting sekali saat kondisi begini. Oke. Jadi sebelum saya tutup, singkat aja video di pagi ini ya. Jadi sebelum itu ya kita tutup dengan sebuah lagu Goodness of God ya. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Tuhan itu baik. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Oke, begitu aja video di hari Minggu pagi ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat teman-teman seiman. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. In Jesus name, amin, amin, amin. Haleluya, amin.